Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Galmis semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video ini kami akan memperkenalkan kepada kalian tentang program yang rutin dilaksanakan oleh The Galmis Institute, yaitu kelas menulis. Nah, barangkali di antara kalian ada yang bertanya-tanya atau ingin mengikuti kelas menulis, tapi kemudian belum mengetahui seperti apa kurikulumnya atau siapa saja yang menjadi mentornya. Dalam video ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi sebelum kami memperkenalkan mentor-mentor, kemudian juga kurikulum kelas menulis di Kalumnis, kami ingin memperkenalkan dulu tentang sejarah dan reputasi di Kalumnis. Jadi di Kalumnis itu adalah sebuah media yang berdiri pada bulan September tahun 2019. Orientasinya adalah mendorong iklim demokrasi melalui perdebatan publik, melalui tulisan opini dan esai. Jadi core-nya dari The Columnist itu adalah tulisan opini dan esai ya. Di The Columnist tidak ada tulisan-tulisan berupa reportase atau berita. Nah, sampai saat ini jumlah penulis yang ada di The Columnist ada lebih dari 1.000 akun penulis yang terdiri dari berbagai macam pekerjaan seperti ASN, mahasiswa, ibu rumah tangga, driver ojol, aktivis, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah artikel yang masuk juga sudah hampir 2.000 atau bahkan sudah lebih dari 2.000 artikel ketika video ini dibuat, dengan jumlah artikel tayang mencapai hampir 1.500 artikel. Dan total pengunjungnya sudah hampir 500.000 pengunjung. Jumlah halaman yang dilihat sudah lebih dari 2 juta halaman. Kemudian The Columnist juga sudah mengalami pembajakan sebanyak 2 kali. Jadi katanya sebuah media itu belum sah jika belum mengalami pembajakan. Nah, The Columnist sudah mengalami pembajakan sebanyak 2 kali. Kemudian untuk sejarah dan reputasi kelas menulis itu sendiri, jadi kelas menulis itu sudah rutin kita laksanakan sejak bulan April 2020. Sampai saat ini kita sudah mencapai batch ke-15 pada bulan Oktober ini, dan setiap bulannya insya Allah akan ada selalu kelas menulis angkatan baru. Sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 400 peserta dengan profil peserta yang sangat beragam, mulai dari ASN, kemudian mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga, guru, dan lain sebagainya. Untuk ASN sendiri, itu terdiri dari berbagai macam instansi. Jadi peserta-peserta kelas menulis yang dari ASN, ada dari BKKBN, kemudian BPS, Kemenkes, Kemendagri, Kemenlu, dari guru, dokter, dosen, dan lain sebagainya. Kemudian, di antara media-media yang sudah pernah ditembus oleh alumni kelas menulis, diantaranya adalah The Columnist, kemudian Republika, Detik, Kumparan, Geotimes, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita berkenalan dengan mentor kelas menulis. Jadi ada 4 mentor yang akan membersamai teman-teman ketika kelas menulis nanti. Yang pertama ada Mbak Asmarwati Handoyo atau yang biasa dipanggil dengan Asti. Beliau adalah lulusan Universitas Gadjah Mada, kemudian sekarang sedang menempuh PhD di National Cheng Kung University Taiwan, dan beliau juga sudah pernah menjadi dosen jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan tahun 2015 sampai 2017. Di antara media yang pernah ditembus oleh Mbak Asti adalah The Columnist dan kemudian Kedaulatan Rakyat. Dan yang kedua adalah Fajaruddin atau Fajar. Beliau adalah alumni Universitas Gadjah Mada, kemudian pernah kuliah di University of Groningen dan juga di King Saud University Arab Saudi. Kemudian beliau juga sudah pernah menulis di Kompas, detik.com, kemudian juga di The Columnist. Dan yang ketiga ada Supriyadi, atau biasa dipanggil Supri, alumni Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian S2 di UGM. Saat ini beliau adalah Koordinator Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Provinsi Riau. Di antara reputasi beliau adalah menghasilkan 131 tulisan lebih di berbagai media lokal dan nasional. Dan pada bulan Agustus yang lalu,
beliau baru meluncurkan satu bukunya yang berjudul Saatnya ASN Menulis, yang mana buku ini akan sangat membantu bagi teman-teman, baik itu dari kalangan ASN maupun juga dari kalangan umum, untuk menemukan ide-ide menarik untuk penulisan esai dan opini yang itu berasal dari tugas teman-teman dalam kesehariannya. Buku ini dapat ditemukan di Tokopedia dan Shopee di akun buku The Columnist. Harganya 58.000. Kemudian mentor keempat ada Yul Isnadi atau biasa dipanggil Iyeng. Beliau adalah alumni UGM, kemudian pernah kuliah di University Paris, Prancis. Kemudian juga sekarang sedang S3 di National Cheng Kung University, Taiwan. Dan beliau adalah dosen psikolog UGM. Di antara reputasinya, pernah menulis di beberapa koran mainstream, seperti Republika, Koran Tempo, Detik.com, kemudian The Columnist itu sendiri. Nah, untuk kelas menulis, biasanya kami mengadakan satu kelas menulis itu dalam 4 pekan ya. Jadi ada kurikulum yang kita bagi menjadi 4 pertemuan, di mana di setiap pertemuannya itu mengandung materi-materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari para penulis, terutama penulis pemula atau penulis beginner. Di pertemuan pertama, kita ada 3 sesi. Yang pertama adalah orientasi peserta, kemudian manajemen dampak tulisan, dan kemudian eksplorasi ide tulisan. Nah, di setiap pertemuannya itu akan ada penugasan. Di tugas yang pertama ini, nanti peserta akan diberikan tugas memilih satu ide tulisan, kemudian membuat pesan-pesan tulisannya, dan kemudian akan dibahas di pertemuan kedua. Jadi di sesi pertama, pertemuan kedua akan dibahas evaluasi tugas peserta yang pertama, kemudian di sesi keduanya akan membahas tentang teknik pengembangan gagasan. Nah, kemudian di pertemuan kedua juga nanti akan diberi tugas lagi, bagaimana kemudian peserta menulis gagasan-gagasannya dari ide yang sudah ditulis sebelumnya. Kemudian akan dibahas di sesi pertama pertemuan ketiga. Kemudian di sesi keduanya kita akan membahas tentang teknik penulisan opini dan esai. Dan di pertemuan ketiga ini peserta akan diberikan tugas yaitu menulis tulisan utuh yang akan dibahas di pertemuan keempat. Nah, jadi selama kelas menulis ini peserta akan diberikan tugas yang mana tugas itu berjenjang ya. Jadi tugas itu tidak serta-merta kita berikan menulis tulisan utuh gitu, enggak. Jadi pertama peserta akan diberikan tugas menuliskan ide dan pesan-pesannya. Kemudian di pertemuan kedua peserta akan diberikan tugas gagasan, membuat gagasan dari ide yang sudah dibuat. Dan di pertemuan ketiga barulah kemudian peserta diberikan tugas menuliskan tulisan utuh sepanjang 600 sampai 1.200 kata. Dengan diberikan tugas yang berjenjang itu, harapannya peserta bisa lebih mudah dalam mengikuti kelas menulis ini dan kemudian bisa menghasilkan tulisan yang baik di akhir kelas menulis. Dan kemudian juga perlu diketahui bahwa tugas ini juga sifatnya bukan wajib, jadi tugas ini adalah hak dari para peserta. Peserta boleh mengirimkan tugas-tugasnya, tapi kalaupun peserta mengalami hambatan atau mungkin memiliki banyak kesibukan kesehariannya sehingga tidak sempat menuliskan tugasnya atau mengerjakan tugasnya, maka tidak mengapa dan peserta diperkenankan untuk mengikuti berbagai macam pertemuan yang ada di minggu depannya. Nah, kemudian peserta terbaik dalam setiap kelas menulis akan mendapatkan satu hadiah, yaitu buku Saatnya ASN Menulis. Jadi kita akan memilih, dari teman-teman mentor akan memilih satu peserta terbaik dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat, kemudian nanti akan diberikan buku Saatnya ASN Menulis. Dan tidak hanya itu, bagi setiap peserta juga nanti akan diberikan sertifikat dari keikutannya
kepesertaannya di kelas menulis ini. Nah, kami kira itu yang dapat kami sampaikan terkait kelas menulis. Harapannya dengan video ini teman-teman bisa lebih paham, mengetahui bagaimana kemudian kurikulumnya dan juga mentor-mentornya. Dan barangkali teman-teman masih memiliki pertanyaan ataupun komentar yang lain, mungkin pertanyaan-pertanyaannya bisa dituliskan di kolom komentar sehingga nanti akan kami jawab. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.